Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi sairil azmani ibratan nahmaduhu subhanahu wa ta'ala nashkuruhu ala kulli ni'matin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita hadir di sini yaitu dalam rangka mendoakan kepada anak Bapak Arif agar supaya di dalam pernikahannya mendapat kelanggengan dan berkah dari yang kita dapat yang pada malam hari ini, mendapat keberkahan dari ilmu, keberkahan dari kemudahan kita melangkahkan kaki sampai kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan berbahagia. Jadi kalau kita menyebutkan nikah, jadi nikah itu sunnah. Jadi bagi siapa yang sudah punya kemampuan nikah, maka diharapkan atau diharuskan dia menikah. An-nikahu sunnati wa man lam yarghab an sunnati falaysa minni. Jadi nikah itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan bagian dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi pasangan yang lama, jadi bagi pasangan yang lama biasanya, jadi kalau dulu saya berbicara kepada guru saya, kenapa kok nikah itu kok diukur dari rezeki? Kenapa nikah itu diukur dari ekonomi? Itu yang paling utama itu. Jadi ada sebuah perkataan, bahkan nasihat. Ada banyak pertimbangan. Ada misalkan ada adat dia harus ditentukan tanggalnya, tanggal berapa atau yang lain. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka seseorang itu menemukan pasangan yang pas. Makanya orang mau menikah itu harus betul-betul ta'arufnya sangat mendalam. Dalam arti pemahamannya, dalam arti menemukan kecocokannya, menemukan apa yang menjadi kelebihannya dan apa yang menjadi kekurangannya. Yang disampaikan haruslah kekurangannya. Ketika seseorang suami atau istri sudah mentoleransi kekurangan masing-masing, berarti apa yang akan dijalani ketika kita bertemu dengan kekurangan itu sudah tidak masalah lagi. Jadi memang harus betul-betul harus betul-betul di dalam ta'aruf itu betul-betul ditekankan. Maka ketika ada pasangan yang menghadap saya, maka ungkapkan kekuranganmu, yang menjadi kekuranganmu, yang menjadi kelemahanmu, dalam arti gini, dalam arti dia itu bagaimana bisa mengganggu atau tidak, bisa melemahkan atau tidak kekuatan rumah tangga untuk kehidupan dia yang akan dijalani di masa-masa yang akan datang. Pasti kita sebagai manusia, baik laki-laki atau perempuan, banyak kesalahan, baik sebelum menikah atau di proses kita melangsungkan pernikahan atau kita setelah mempunyai anak atau yang lain-lainnya. Jadi bagi pasangan yang baru atau yang lama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita budi pekerti, perbuatan-perbuatan yang disebut kata agama, yaitu disebut al-khisol namanya. Jadi al-khisolu al-mukaffiroh lidzunub, tindak tanduk budi pekerti, sifat yang itu penghapus kesalahan-kesalahan kita, baik sebelum menikah atau kita di saat menikah atau setelah mempunyai anak atau bahkan di dalam kehidupan kita. Al-khisal al-mukaffiratu lidzunub. Nah, ini adalah budi pekerti, sifat-sifat perbuatan yang menghapus kesalahan-kesalahan kita. Wa min syarri hadil ummatil Muhammadiyah.
Ini dari kemuliaan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Allah subhanahu wa ta'ala fatalaha min abwabil khairi wal birri wa yaghfiru laha adzun wa yasturu laha al-aib. Maka bagaimana keunggulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah membuka pintu-pintu kebaikan. Allah membuka pintu-pintu di mana pintu itu Allah ampuni dosa-dosa mereka. Lahadzanbu wa yasturu lahal aib, dan Allah juga menutupi aib-aib. Jadi menutupi aib-aib umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aib itu bukan diumbar. Aib itu bukan diberitahu atau bukan bahan fitnah. Aib itu dia agar ditutupi. Maka Allah pun akan menutupi aib-aib orang beriman. Bagi mereka yang belum menikah itu bukan aib namanya ya. Jadi itu bagian dari doa agar kita cepat mendapatkan pasangan. Famin tilkal a'mal, dari perbuatan-perbuatan itu apa yang menyebabkan orang itu, perbuatan apa yang menyebabkan orang itu dia diampuni? Yang pertama adalah isbagul wudu. Jadi sebelum sholat kita sudah ngambil wudu, membasuh muka, tangan, sebagian kepala, sampai telinga, sampai kaki, itu sudah penghapus kesalahan, sudah penghapus dosa. Maka itu disempurnakan. Jangan asal berwudu saja. Jadi niatkan bukan hanya sekedar wudu saja. Coba angkat kesalahan dosa yang ada di muka saya, yang ada di tangan kanan dan kiri saya, yang ada di kepala saya, atau ada yang ada di kaki saya, itu diampuni. Coba diniatkan di dalam hati itu. Karena ini adalah yang pertama isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbigul wudu'a 'abdun. Jadi tidak sempurna wudunya seseorang hamba illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Jadi bukan hanya syarat sahnya salat saja. Wudu itu bukan hanya sekedar sahnya salat saja, tetapi Allah mengampuni dosa hamba yang berwudu itu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi bukan hanya sekedar dia itu melakukan kewajiban sholat. Dia mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita yang lama dan yang akan datang. Illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, kecuali Allah mengampuni dosa dia, kesalahan dia, dari dosanya dia, ma ta'akhkhar, ma taqaddam min dambi wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu dan yang akan datang. Itu ketika kita pengen menyempurnakan wudhu, maka kesempurnaannya itu. Jadi bukan hanya sahnya sholat. Kalau itu wudhunya sempurna, maka dapat tambahan lain. Jadi yang salah di masa lalu akan diampuni, yang akan datang juga akan diampuni. Maka sebenarnya wudhu itu adalah pembersih diri kita, pembersih badan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dan juga pembersih dosa dan kesalahan. Meskipun wudhunya bukan di dalam sholat atau bukan sebelum sholat itu, maka penyempurnaan wudhu itu benar-benar Allah ganjar dengan ganjaran penghapusan dosa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa min dzalika, dan yang lainnya, ijabatul muadzin. Ketika ada orang adzan, kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar sesuai dengan jawaban yang dilantunkan muadzin. Itu juga bagian. Jadi bukan hanya sekedar mendapat pahala. Kalau kita banyak minusnya, otomatis kalau yang masa lalu kita minus, banyak kesalahan, baik punya kesalahan atau vertikal, yaitu kita punya dosa ke Allah, dan punya kesalahan antar manusia, pasti akan mengganggu rizkinya, pasti akan seret ekonominya. Maka ketika kamu mempunyai kesalahan kepada Allah dan mungkin masih punya kesalahan, baik disengaja atau tidak sengaja kepada saudara kita, kalau masih belum sempat untuk meminta maaf, maka isbagul wudu tadi. Isbagul wudu, kemudian menjawab muadzin. Ijabatul muadzin, menjawab apa yang diadzankan muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Itu pun penghapus dosa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul muadzin. Jadi orang yang siapa-siapa yang mendengarkan
muadzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzanbuhu. Jadi kalau kita menjawab seorang muadzin, maka dia diampuni dosanya. Itu simpel ya. Jadi pertama, yang kedua juga pekerjaan yang sangat sederhana. Mau yang dosa yang lalu kita enggak mengetahui, dia akan diampuni. Maka di dalam mustakhrij Abi Uwanah al-Isfaraini dalam Sahih Muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jadi diampuni dosa yang lalu sama dosa yang akan datang. Kenapa dia kaitan sama rizki? Berumah tangga itu kaitan sama rizki. Maka ketika dia menikah, otomatis ketika bersatu itu penyakit yang sebelumnya itu hilang sudah. Dosa yang lalu juga hilang. Terus menikah akhirnya mempunyai anak. Menafkahi anak juga ibadah kepada Allah. Dan itu dijamin pengampunannya. Maka atur proses-proses ini, proses yang sakral, maka benar-benar dilaksanakan. Apapun yang terjadi di dalam pernikahan itu, prosesnya jangan dadakan. Semuanya harus pakai proses yang benar-benar dia akhirnya timbul kemantapan. Maka ketika ada kemantapan yang dijalani akan baik-baik saja. Apalagi kelemahan, kekurangannya sudah ditoleransi. Sama yang si suami mentoleransi kesalahan istri, punya kesalahan begini di masa lalu. Oh ya, saya sudah siap menerimanya. Istri juga sama, dia mentoleransi kesalahan yang lalu si suami. Ketika ada misalkan memberatkan di dalam pernikahannya, dia sudah memakluminya. Itu. Maka hisol-hisol ini, sifat-sifat ini, budi pekerti ini yang meringankan jalan kita sebenarnya untuk meraih rezeki. Jangan-jangan syaratnya rezeki dari kita banyak kesalahan. Jangan-jangan syaratnya rezeki kita banyak dosa. Maka tadi yang kedua itu, yang pertama sama yang kedua itu meringankan semua. Meringankan datangnya rezeki kepada kita dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diampuni dari yang dosa yang lalu sama yang akan datang. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, sholatut tasbih. Sholat tasbih juga bagian menghapus dosa. Sholat tasbih. Jadi setiap rokaatnya ada berapa? Ada 75. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu ada 70. Jadi kalau 4 rakaat itu ada 300 kali. Jadi kalau nggak bisa setiap hari, setiap minggu. Kalau nggak bisa setiap minggu, setiap bulan. Kalau nggak bisa setiap bulan, setiap tahun. Kalau nggak bisa setiap tahun, 1 kali dalam seumur hidup. Maka Allah memberi fasilitas kepada umat Muhammad SAW, memberi kemudahan kepada umat Muhammad SAW salat tasbih. Wa fi anna man fa'ala yughfaru lahu dzanbuhu awwaluhu wa akhiruhu. Barang siapa yang melakukan salat tasbih diampuni dosanya, yang awal dan yang akhir. Qadimuhu wa hadithuhu, yang lama sama yang baru. Jadi kesalahan yang lama sama yang baru. Khoto'uhu wa amduhu, kesalahan yang enggak disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja itu diampuni gara-gara sholat tasbih. Soghiruhu wa kabiruhu, kesalahan yang kecil atau yang besar Allah ampuni gara-gara sholat tasbih. Sirruhu wa alaniyatuhu, yang rahasia sama yang terang-terangan. Kita punya kesalahan yang terang-terangan, kita punya kesalahan yang rahasia, Allah ampuni lewat sholat tasbih. Maka itulah khisol atau budi pekerti atau perbuatan-perbuatan yang mulia Allah anugerahkan agar apa? Agar umat Muhammad dimudahkan dalam hidupnya dan dilancarkan rezekinya. Dan ketika mengarungi biduk rumah tangga itu diberi kelancaran, karena faktor yang pertama paling penting rezeki. Rezeki itulah yang utama, yang pokok. Maksudnya materi itu yang kelihatan, karena dia yang membiayai, yang mentopang kehidupan dia. Mungkin dari pagi sampai malam hari. Maka ini penting. Maka ketika rezekinya lancar, maka insya Allah roda perekonomian lancar. Maka ketika ada masalah, maka diselesaikan sesuai aturan. Itu. Selanjutnya, at-ta'min fis shalah. Hanya ngomong amin saja. Amin waladhdallin. Amin.
itu juga diampuni dosanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa'aminu." Jika imam mengatakan waladhdallin maka fa'aminu, atau berdoa maka bilang amin. Fa innal malaikata tu'ammin. Karena malaikat ketika kita bilang amin, malaikat juga mengaminkannya. Biasanya kita amin yang baik-baik buat kita. Jadi kalau yang buruk, naudzubillah min dzalik. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Orang yang selalu bilang amin, baik di dalam sholat atau di luar sholat, malaikat juga mengikuti mengaminkannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Bukan hanya mendapat aminan dari malaikat, tetapi diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi selain kita istighfar, ada amalan-amalan yang memang itu memudahkan kita agar apa? Agar rizki lancar. Kalau pengen rizki lancar, kesalahan dan dosa kita semakin sedikit atau mungkin nihil atau nol. Maka itulah ungkapan-ungkapan agar kita bisa mengurangi kesalahan kita, agar rizki kita lancar, agar perjalanan hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani hakadha rawaina fil majlis ats-tsani. Maka ini menurut Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian yang selanjutnya, wa min dzalika sholatud duha. Yang tadi sholat tasbih, sekarang ini sholat duha. Sholat duha itu sholat setelah terbitnya matahari sampai waktu duhur. Faqad ruwi anna man shallaha ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Jadi kalau sholat duha, dia itu diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Illal qisas, kecuali membunuh orang. Jadi kalau membunuh orang dia harus dibunuh, kecuali qisas. Meskipun ini isnadahu dhaifun jiddan, meskipun isnadnya itu sangat lemah, tetapi ini buat keutamaan di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah. Maka enggak ada salahnya kita sholat duha, pengen rezeki yang lancar, kita sholat duha juga ingin agar kesalahan dan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, al-qiraatu ba'dal jum'ah. Jadi setelah sholat Jumat, bagi yang laki-laki itu berzikir. Man qara idza sallama al-imam min sholatil jum'ati qabla ayyusna rijlahu Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wal qul a'udzu birabbin nas sab'an. Jadi yang sholat Jumat, jadi dibiasakan baca surat Al-Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 7 sab'an. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Maka diampuni dosa-dosa mereka yang lalu sama yang akan datang. Jadi kalau dibiasakan, kalau setelah sholat Jumat, kalau sudah selesai salam imam, maka baca Fatihah 7 kali, baca Qulhu 7 kali, Qul Allahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas 7 sab'an. Maka Allah ampuni dosanya. Jadi sebenarnya celahnya banyak untuk memperlancar rezeki. Kalau misalkan ada rezekinya syarat, mungkin ada kesalahan, ada dosa di masa lalu. Orang yang banyak dosanya, meskipun itu dosanya segunung, jangan berputus asa. Selama dia sudah memulai satu kebaikan, maka keputusan itu harus dihilangkan. Mau seseret apapun rezekinya, mau seseret apapun ekonominya, maka ketika sudah memulai, dia meringankan langkah ke tempat yang benar. Meringankan langkah, meskipun 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, maka coba luangkan. Agar ketika kita dalam kesulitan, Allah membantu dari sebab sisi itu. Maka yang saya sampaikan tadi itu bagian-bagian mungkin yang membuat kita seret atau misalkan susah, kesulitan, maka melapangkannya dengan melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang itu menjadi penghapus dosa. Maka al-qiraatu ba'dal jum'ah, membaca zikir setelah Jumat itu juga sama. U'tiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wal yaumil akhir. Bahkan bukan hanya dihapus dosa-dosanya, dia itu mendapatkan ganjaran sebanyak orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu selama masih bisa melangkahkan, mau perkara itu kembali terulang lagi, dan itulah sifat manusia. Karena setiap banu Adam itu adalah khata', orang yang selalu potensi
potensi berbuat salah, potensi punya keburukan, potensi melakukan dosa, dan itu hal wajar karena sudah Allah tetapkan. Tetapi keputusasaan itu jangan sampai menghampiri hati kita, menghampiri pikiran kita. Selama kita punya kegiatan aktivitas yang baik dan bagus, itu hal yang positif yang akan mengurangi dosa dan kesalahan kita. Selanjutnya, kemudian fadlul qiyam fi Ramadan. Dia sholat tarawih yang sudah kita lakukan, yaitu di bulan Ramadan. Annaman qama fi Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang melakukan aktivitas qiyam, sholat tarawih atau yang lainnya, dia akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Wa fi riwayatin ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Di dalam riwayat lain ada yang menyebutkan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kemudian fadlul qiyam Lailatul Qadar juga sama, ada di bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya kita akan menghadapi bulan haji. Maka apa yang menjadi kaitan dengan hisol atau perbuatan kita yang menyebabkan kita itu dihapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Yang pertama adalah fadlu siyami Arafah. Jadi untuk menghadapi bulan haji ini, yaitu keutamaan bagi orang yang puasa Arafah, yaitu pada 9 Zulhijjah sebelum lebaran haji atau sebelum hari raya Idul Adha. Anna siyama yaumi Arafah yukaffiru dzunubas sanatil madiyah wal mustaqbalah. Bagi siapa yang puasa di bulan Arafah, dia itu dihapus dosa-dosa mereka setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Orang yang melakukan sholat sunnah puasa Arafah, yaitu 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Kemudian selanjutnya, apa yang menyebab perbuatan yang membuat kesalahan dan dosa orang itu diampuni. Kemudian maja'a fi fadril hajjil khalis. Orang yang melakukan haji dengan ikhlas, dengan benar sungguh-sungguh karena Allah. Benar-benar dia itu melakukan rukun Islam, melakukan kewajiban, ingin dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Man qada nusukahu wa salimal muslim min lisani wa yadihi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang sudah melakukan haji, kemudian menyelamatkan saudaranya dari lisannya dan tangannya. Jadi kalau orang dekat sama kita, mereka itu merasa aman, merasa tenang. Karena pasti kalau dia dekat dengan kita nggak bakal mencaci dia, kita nggak bakal memukul dia, kita nggak bakal mencelakai dia. Berarti orang yang benar-benar mendapat keutamaan, orang yang menyelamatkan saudaranya dari lisannya. Maksudnya lisan adalah senjata mematikan, menjatuhkan orang. Itu maka orang itu akan selamat gara-gara lisannya. Orang juga akan tidak selamat gara-gara juga lisannya pula. Maka bukan hanya haji saja. Maka setelah haji orang muslim yang bisa menyelamatkan saudara muslim yang lain dengan lisannya, wayadhi dan tangannya. Wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Kalau sudah demikian, maka dosa-dosa dia akan diampuni. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Selanjutnya, as-sholatu khalfa maqami Ibrahim alaihi salatu wassalam. Salat di maqam Ibrahim. Yang pernah umroh, pernah sholat di depan maqam Ibrahim yang berbentuk itu kubah kecil. Setelah tawaf, apakah pernah? Itu setelah tawaf sholat 2 rakaat. Dia itu apakah pernah sholat atau tidak? Itu sholat 2 rakaat. Itu setelah tawaf. Bukan, itu setelah tawaf dan itu ada di sekitar Ka'bah. Itu namanya khalfu maqam Ibrahim, tempat atau telapak kakinya Nabi Ibrahim. Jadi sholi sunat tawaf rakaat ini sunnatan mustaqbilal qiblati adan lillahi ta'ala. Hanya 2 rakaat saja. Dan kemarin tahun yang lalu saya sudah melakukan itu. Tapi agar bisa khusyuk atau tidak terganggu sholatnya, maka cari tempat yang kosong. Jadi agak menjauh. Kalau bisa sholat cepat, itu bisa memungkinkan hanya 2 rakaat saja.
Itu juga bagian atau pekerjaan ketika kita ada di Mekah, itu yang menghapus dosa kita yang lalu dan yang akan datang. As-sholatu khalfu maqami Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faqad dzakara al-qadi anna man shalla khalfa maqami Ibrahim raka'ataini, bagi siapa orang yang sholat di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan kuburannya, bukan kuburannya Nabi Ibrahim, bukan, tetapi jejak Nabi Ibrahim, jejak ketika Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, maka diampuni dosa dia yang lalu sama yang akan datang. Wa husyira yaumil qiyamati minal aminin, dan dia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan aman. Maka kalau ada kesempatan bagi yang umroh, maka diusahakan sholat di belakang makom Ibrahim. Jadi yang saya incar waktu itu bukan Hajar Aswad, bukan. Yang saya incar adalah makom Ibrahim. Di saat saya haji yang tahun lalu itu Hajar Aswad ditutup dia. Hajar Aswad ditutup. Berarti kesempatan saya harus ke makom Ibrahim. Karena pasti yang namanya Hajar Aswad itu sangat penuh dan akan berjubel dan banyak yang memperebutkan. Dan saya nggak mungkin akan ke sana. Yang rencana saya sebelum ke Mekah itu, saya memang niat langsung ke makom Ibrahim. Setelah selesai tawaf 7 kali, langsung saya melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Anna man sabbaha mi'ata wa hamida mi'atan wa kabbara mi'atan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ya, orang yang sholat, misalkan sholat di masjid, sholat di mushola, sholat sendirian, ada biasanya baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar 100 kali. Maka orang yang selalu melakukan ini, yang melakukan tahlil, yang melakukan tasbih, yang melakukan tahmid, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ma taqaddama min dzambi, apa yang lalu dan yang akan datang. Kemudian anna man qada makfufan arba'ina khutwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dan juga sama, Allah menganugerahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menuntun orang buta, hitung langkahnya 40 kali. Jangan sampai kurang 40 kali. 1 2 3 4, itu harus dihitung. Nih lihat, anna man qada makfufan arba'ina khutwah 40 kali langkah. Jadi kalau menuntun orang yang buta, kalau pengen diampuni mata qaddama min dzambi wa mata akhor, tuntunlah minimal 40 kali tuntun. Jadi kalau 15 masih belum, tapi dapat ganjaran, masih dapat ganjaran kebaikannya. Dan ini penyebutannya arba'ina khutwah, 40 kali, 40 langkah. Jadi hitung. Jadi kalau menuntun orang buta hitung 1 2 3 sampai 40 kali, minimal 40 kali. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jadi kalau yang 40 kali, dia mendapatkan ampunan Allah dosa yang lalu dan yang akan datang. Kalau kurang dari 40 kali, 40 langkah. Kalau kurang dari 40 langkah, tidak balik lagi. Jadi kalau kurang dari 40 langkah, berarti sudah mendapatkan kebaikan menuntut orang. Karena di sini arba'ina khutwah, 40 langkah. Berarti kalau pengen ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, 40 langkah minimal. Berarti apa? Intinya apa? Kita sering membantu orang yang buta kalau dia membutuhkan. Ya. Tuh. Kemudian selanjutnya, wa min dzalika fadlus sa'yi fi hajatil muslim, keutamaan penghapus dosa dan kesalahan di masa lalu dan insya Allah yang akan datang. Orang yang berusaha memenuhi keperluan atau kepentingan saudaranya yang muslim, mau berhasil atau tidak, yang penting ada upaya, ada usaha. Wa qad ja'a fil hadis, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man sa'ali akhihil muslim fi hajatin. Jadi sesungguhnya orang yang berusaha memperjuangkan saudaranya yang muslim, meskipun dia tidak punya kemampuan, meskipun dia tidak punya kapasitas, fi hajatin, dalam kepentingan, qudiyat lahu aulam tuqdo, sudah selesai menyelesaikan kepentingan orang muslim atau belum selesai,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, maka diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Wa kutiba lahu bara'atani, dan dia dicatat. Jadi kalau ada misalkan di catatannya ada catatan buntung misalkan atau orang apes, maka kutiba lahu bara'atani, dia akan ditulis dan akan dicatat 2 kebebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Bebas dari sengitnya api neraka, panasnya apa ya? Neraka itu bukan hanya di neraka akhirat. Neraka sini ada. Saya selalu mengatakan neraka di sini, neraka di sakaratul maut, neraka di alam barzah, sampai neraka di hari kiamat, neraka di akhirat yang paling puncak. Yang pertama, orang yang membantu saudara yang muslim, dia selesai kepentingannya, hajatnya atau belum selesai, dibebaskan dari 2. Yang pertama, bara'atun minan nar, bebas dari api neraka, dan bebas dari nifak. Bara'atun minan nifak, dari sifat-sifat nifak. Sifat nifak itu mempersulit rezeki kita, mengecilkan potensi kita mendapatkan rezeki banyak. Jadi kalau berkata bohong, kalau dikasih amanat berkhianat, siapa yang akan mempercayakan dia? Pasti tidak akan dipercaya. Dan ini kita akan terbebas dari sifat nifak ini. Kemudian selanjutnya, apalagi yang faktor atau sifat-sifat orang yang bisa menghapus dosa. Maja'a fi fadlil musafaha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang musafaha, bersalam-salaman. Ma min abdaini mutahabbaini fillah wa fi riwayatin. Jadi tidaklah seorang 2 orang hamba yang saling mencintai karena Allah. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani wa yusalliyani ala nabi. Jadi ada seorang muslim 2 saling bertemu, yaltaqiyani, saling bersalaman, berjabat tangan, wa yusalliyani, saling bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa lam yaftariqo hatta yughfaru lahuma dunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Jadi kalau saling mencintai seperti ini, silaturahmi namanya. Bersalam-salaman, bertemu bersalaman sampai berpisah, atau mengajak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah ampuni dosa-dosa mereka, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Berarti potensi yang menyeretkan ke ekonomi kita, yang menyulitkan ekonomi kita itu bisa dihapus, dikurangi. Itu. Maka ketika kita bertemu di dalam kondisi dan keadaan yang bagus seperti ini, karena kebaikan tuan rumah, sampai bertemu seperti ini, saling menyayangi, saling mendoakan, saling bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengampuni dosa-dosa kita sebelumnya dan dosa yang akan datang. Inilah yang insya Allah semoga Allah lancarkan kehidupan kita. Allah berkahi kehidupan kita. Yang punya penyakit, yang sakit, yang punya kesulitan, Allah semua angkat penyakitnya dengan kita memudahkan langkah di forum-forum seperti ini. Ini adalah budi pekerti yang memudahkan kita agar apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian selanjutnya, maja fi fadlil hamdi akibal akli. Ketika makan, setelah ini ada makan. Ini maja fi fadlil hamdi. Ini keutamaan kita bersyukur akibal akli, setelah makan. Sama apa makannya? Mau apa saja makannya, yang penting makan. Maka jangan lupa alhamdulillah. Fadlul hamdi akibal akli, keutamaan orang yang baca alhamdulillah, yang bersyukur akibal akli, setelah makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman tsumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang makan ta'aman, mau apa saja, mau makan apa saja, tsumma qala, setelah selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani. Jadi itu ungkapan syukur, memuji Allah yang memberiku makan, hada to'am, yang memberiku makan, yang memberi hada to'am, warazaqonihi, yang memberi rizki dengan lewat to'am ini, lewat makanan ini, min ghairi haulin minni, bukan dari usahaku ikhtiarku hanya kecil,
wala quwatin, dan bukan kekuatanku melainkan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah ampuni. Jadi kalau kita alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Jadi kalau bersama-sama alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Maka ketika kita selalu mendoa, mensyukuri apa yang kita makan, setelah makan kita berdoa, maka Allah ampuni, Allah hapus kesalahan kita. Mata qaddama min dambi wa mata akhir, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, meskipun hanya sekedar makan saja. Kemudian selanjutnya fadlut ta'mir fil Islam. Ini umur ya. Ini keutamaan umur di dalam Islam. Ini umur, ada umur 40, ada umur 50, 60, 70, 80, 90. Wa qad ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagal mar'ul muslim arba'ina sanah." Ketika seorang pria, wanita sudah mencapai umur 40 tahun. Sudah capai umur 40 tahun. Sarafallahu anhu talata anwa'in minal bala. Allah akan menghilangkan 3 jenis bala, cobaan. Akan menghilangkan itu. Berarti akan menghilangkan potensi buruk. Ada 3. Apa itu? Al-junun, gila. Jadi kalau udah umur 40, Allah hilangkan sarafallahu anhu thalatha anwa minal bala, al-junun yaitu gila. Yang kedua adalah al-judam, kusta. Wal baros, lepra, jadi penyakit kulit. Jadi akan dihilangkan kalau umur 40. Selama orang itu masih mau berkumpul ke yang baik, ke tempat yang baik, mau bergaul dengan orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah, saling menasihati, memperbaiki, membuat kita maju, membangun kehidupan kita, maka inilah Allah jauhkan dengan 3 penyakit tadi. Penyakit gila itu bisa depresi. Jadi kalau kita banyak teman yang baik, yang mendukung kita, yang mensupport kita, yang membuat kita maju, yaitu akan terhindar dari penyakit junun, majnun atau gila, dan judam dan baros atau penyakit kulit yang susah, lepra, kusta atau lain-lainnya. Itu ketika umur 40. Fa idza balagha 50 sanah, ketika dia mencapai umur 50 tahun, khaffafallahu anhu dzunubahu. Ini kemudahan ya, ini kemudahan dari Allah. Pasti ketika umur itu Allah akan turunkan anugerah ini, maka ambillah. Orang yang enggak mengambil ini, maka ya sudah akan asal melewati umurnya saja. Umur 50 tahun, khafafallahu anhu dzunuba, Allah akan meringankan dosa-dosanya. Fa idza balagha 60 sanah, razaqallahu inabah ilahi. Umur 60 tahun, Allah akan paksa anugerahkan dia inabah, bertobat. Jadi ada sesuatu keadaan yang akan menggerakkan dia bertobat di umur 60 tahun. Fa idza balagha 70 sana ahabbahul malaikah. Orang yang sudah mencapai 70 tahun, tidak gampang orang sampai menuju ke umur 70 tahun. Pasti perjuangan berat. Maka ahabbahul malaikah. Malaikat dibuat cinta kepada orang itu selama dia tadi. Di dalam riwayat lainnya, ahlus sama fa idza balagha 80 sanah uthbitat hasanuhu wa muhiyat sayyi'atuh. Kalau dia sudah berumur 80 tahun, maka potensi kebaikannya akan ditetapkan dan dihapus dosa-dosanya. Maka ini ambil ini anugerah ini di umur 80 tahun. Fa idza balagha 90 sanah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Orang yang sudah mencapai 90 tahun. Tis'in wa summiya asirallah fi ardihi. Maka ketika sudah tua sepuh, sudah mungkin sholat hanya pakai gerakan, pakai isyarat, Allah sudah tetap terima karena ketidakmampuan secara fisik. Orang yang sampai seperti itu namanya asirallah, tahanan Allah. Maka anugerah di setiap 10 tahun, setiap 1 dekade itu ambil. Wasumya mereka itu adalah asirullah fi ardi, itu adalah tawanan Allah yang Allah persiapkan agar dimasukkan ke dalam surga. Karena yang dibahas ini pengurang kesalahan, penghapus kesalahan. Wasyuffi ali ahli baitihi, dan disafaatkan bagi keluarganya. Ini adalah
sebuah pelajaran agar kita agar kita semua jangan berputus asa meskipun banyak kesalahan dan dosa, tetapi jangan dibuat-buat juga. Jadi kalau kita berbuat akan mempersulit diri kita sendiri, akan mempersulit rezeki kita, akan mempersulit hubungan baik kita, akan mempersulit peluang kita. Maka ini dicamkan semuanya. Maka semoga hapus dengan pertemuan kita hari ini, malam ini. Allah hapus dosa-dosa dan kesalahan kita, Allah ampuni, dan setelah makan juga Allah menghapus dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.